Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang kalian harapkan bisa terkabulkan di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal analis SDM aparatur di part yang keempat. Di part yang keempat ini, Kakak sajikan soal-soal sesuai dengan FR soal tahun 2023. Sebelum kita masuk kepada soal, Kakak akan jelaskan tekniknya. Di sini Kakak akan membacakan soalnya. Setelah itu, kalian bisa menjawabnya dalam durasi waktu 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan nanti dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengkoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Tapi, sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Untuk kenaikan pangkat, analis SDM aparatur dapat melakukan kegiatan penunjang yang meliputi A. Perolehan gelar atau ijazah lain, B. Perolehan penghargaan atau tanda jasa, C. Keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi, ataukah D. Menyusun pengadaan PNS. Silahkan dijawab dalam durasi waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, berdasarkan pasal 35 ayat 1, analis SDM aparatur dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi yang pertama, pengajar atau pelatih atau pembimbing di bidang tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Kemudian yang kedua, keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. Yang ketiga, perolehan penghargaan atau tanda jasa. Yang keempat, perolehan gelar atau ijazah lain. Dan terakhir, pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Analis SDM aparatur ahli media yang akan naik jenjang jabatan analis SDM aparatur ahli utama harus berpendidikan paling rendah A. Sebagai doktor, B. Magister, C. Sarjana, ataukah D. Diploma 4. Silahkan dijawab dalam durasi waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Magister. Adapun pembahasannya, analis SDM aparatur media yang akan naik jenjang jabatan analis SDM aparatur ahli utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Bagi analis SDM aparatur yang akan naik jenjang ke ahli media dan ahli utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional analis SDM aparatur dengan angka kredit sebesar A. 6 dan 10, B. 5 dan 12, C. 6 dan 12, ataukah D. 6 dan 4. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. 6 dan 12.
Adapun pembahasannya, bagi analis SDM aparatur yang akan naik jenjang ke ahli madya dan ahli utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional analis SDM aparatur dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, 6. Bagi analis SDM aparatur ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis SDM aparatur ahli madya. Dan yang kedua, 12 bagi analis SDM aparatur ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis SDM aparatur utama. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Analis SDM aparatur yang terdiri dari 2 orang penulis secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Diberikan angka kredit sebesar A. 70% bagi penulis utama dan 25% bagi penulis pembantu. B. 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. C. 70% bagi penulis utama dan 30% bagi penulis pembantu. Atau D. 60% bagi penulis utama dan 30% bagi penulis pembantu. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B, 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. Adapun pembahasannya, berdasarkan pasal 38 ayat 1, analis SDM aparatur yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional, analis SDM aparatur, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdiri atas 2 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. Yang kedua, apabila terdiri atas 3 orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 50% bagi penulis utama dan masing-masing 25% bagi penulis pembantu. Yang ketiga, apabila terdiri atas 4 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% bagi penulis utama dan masing-masing 20% bagi penulis pembantu. Dan yang keempat, apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Analis SDM aparatur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat kecuali A. Pimpinan tinggi madya, B. Pimpinan tinggi pratama, C. Pejabat administrator, atau D. Pejabat legislatif. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D, pejabat legislatif. Adapun pembahasannya, analis SDM aparatur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Kedudukan analis SDM aparatur ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang keenam.
Jabatan fungsional analis SDM aparatur merupakan jabatan fungsional kategori A. Keahlian, B. Keilmuan, C. Keterampilan, ataukah D. Semua jawaban salah. Silahkan dijawab dalam durasi waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Keahlian. Adapun pembahasannya, jabatan fungsional analis SDM aparatur merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional analis SDM aparatur terdiri atas yang pertama analis SDM aparatur ahli pratama, yang kedua analis SDM aparatur ahli muda, yang ketiga analis SDM aparatur ahli madya, dan yang keempat analis SDM aparatur ahli utama. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-7. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan ditetapkan sebagai berikut. A. Analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya mendapat angka kredit sebesar 50% dari angka kredit di setiap kegiatan. B. Analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya mendapat angka kredit sebesar 80% dari angka kredit di setiap kegiatan. C. Analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya mendapat angka kredit sebesar 60% dari angka kredit di setiap kegiatannya. Ataukah D. Analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya mendapat angka kredit sebesar 70% dari angka kredit di setiap kegiatan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, penilaian angka kredit atas hasil penugasan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas analis SDM aparatur yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit di setiap kegiatan. Yang kedua, analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas analis SDM aparatur yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, maka angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% dari angka kredit di setiap kegiatan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berstatus sebagai PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, ataukah D. Berijazah paling rendah tingkat SMA. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Berijazah paling rendah tingkat SMA. Adapun pembahasannya, pengangkatan dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus sebagai PNS. Yang kedua, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 bidang ilmu administrasi negara atau publik, kebijakan publik,
manajemen publik, manajemen atau pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika. Dan yang terakhir, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir bagi PNS. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-9. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah disebut A. P3K, B. PNS, C. PPK, ataukah D. ASN? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. PNS. Adapun pembahasannya, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah A. Pejabat aparatur, B. Pejabat fungsional, C. Pejabat yang berwenang, ataukah D. Pejabat pembina kepegawaian? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Pejabat pembina kepegawaian. Adapun pembahasannya, pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling sesuai adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silakan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.